Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijinia Aulia Aryani, NIM 18010040011. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang telah saya susun dengan judul Analisis Wacana Kritis Teori Norman Fairclough dalam Kajian Teks Berita. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah teks berita dengan judul Membedah Tantangan Dunia Pendidikan Hadapi New Normal. Data penelitian ini adalah kutipan-kutipan teks yang ada dalam berita tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik catat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan hasil analisis wacana kritis menggunakan teori Norman Fairclough, di mana teori Norman Fairclough meliputi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi tekstual, yang kedua, dimensi discourse praktis, yang ketiga, dimensi praktis sosial budaya. Kata kunci penelitian ini adalah analisis wacana, teori Norman Fairclough, dan teks berita. Pendahuluan, makalah ini berupaya memaparkan model analisis teks berita menggunakan teori Norman Fairclough, di mana analisis dilakukan dengan menggunakan teks berita mengenai membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal. Model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang pertama yaitu pengertian dari pembahasan analisis wacana kritis, yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkapkan kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut. Di dalam model analisis wacana kritis ini dipaparkan skema metode penelitian teori Norman Fairclough meliputi tingkatan yang pertama yaitu teks atau tekstual, yang kedua discourse praktik, yang ketiga sosial praktis, social culture praktis. Dan metodenya yaitu yang pertama tingkatan teks meliputi metode diksi, kata ganti orang, struktur kalimat. Yang kedua discourse praktis meliputi produksi dan konsumsi teks. Yang ketiga, sosial kultur praktis meliputi situasional dan sosial. Selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan. Analisa yang pertama yaitu analisis tekstual atau mikrostruktural teks berita membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal. Di sini saya akan membahas mengenai analisis secara garis besarnya saja dari masing-masing dimensi. Yang pertama, dimensi tekstual. Hasil analisisnya yaitu yang pertama, pemerintah saat ini telah mengkaji aturan kenormalan baru atau new normal di sektor pendidikan. Kemudian, kalimat kedua, salah satu opsi yang muncul adalah aturan tentang hanya sekolah dan perguruan tinggi di daerah dengan status hijau yang boleh menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Yang ketiga, itu pun tetap dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, insya Allah dalam waktu dekat panduan akan diterbitkan. Tadi masih dibahas oleh Mas Menteri bersama pejabat satu di Kemendikbud. Nah, dari data tersebut diperoleh pembahasan yaitu konteks yang sama di antara keempat kalimat tersebut, yakni memilih diksi aturan, protokol, dan panduan. Ketiga diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara semantik leksikal, makna kata aturan yang berarti hasil perbuatan mengatur. Makna kata protokol berarti peraturan, mengatur, atau tata cara. Sedangkan makna kata panduan berarti petunjuk. Sehingga kata aturan memiliki makna yang lebih netral dibandingkan kata protokol dan kata panduan. Selanjutnya, hasil analisis
Dimensi diskurs praktik atau mesostruktural dalam berita membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal. Nah, di sini adalah mengungkapkan penerbit dari teks berita tersebut. Teks berita tersebut diterbitkan oleh merdeka.com. Jadi, di diskurs praktik ini mengungkapkan secara mendalam perusahaan merdeka.com. Merdeka.com adalah hasil dari kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan media online dibangun bagian dari pengembangan perusahaan media. Sedangkan Merdeka.com justru dibangun oleh perusahaan teknologi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti PHP dan FreeBSD terlebih dahulu dibandingkan jurnalistik. Situs Merdeka.com adalah www.organization, yaitu organisasi yang hidup di internet. Orang-orangnya hidup, berkarya, bisa di-googling dan diajak ngobrol di internet, bahkan menghidupi keluarganya dari internet. Internet hidup, berkembang, dan memberi inspirasi, di mana Merdeka.com menjadi bagian dan memberi kontribusi terutama untuk internet Indonesia. Merdeka.com khususnya dalam pemberitaan membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal ini juga dinilai selaras dengan tujuannya yang diemban, yaitu menjadi sebuah media yang bisa diakses jutaan orang melalui teknologi tanpa batasan atau dibatasi, karena tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi merdeka tanpa .com. Selanjutnya, analisis sosial praktik atau makrostruktural dari teks berita membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal. Nah, di sini membahas situasional dalam pemberitaan ini berlangsung, serta sosial. Dari aspek situasional, situasi sosial budaya yang terjadi dalam saat pemberitaan berlangsung tidak dapat dilepaskan konteks yang membangun pemberitaan tersebut. Dapat diketahui bersama bahwa pada saat membangun pemberitaan tersebut tengah diterapkan pandemi virus corona yang terjadi pertama kalinya di Indonesia dan di dunia. Pandemi ini tepatnya dimulai sejak akhir tahun 2019, namun diperlakukan secara ketat mulai pertengahan Maret 2020. Seluruh peristiwa COVID-19 ini mendapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia, termasuk Merdeka.com. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari artikel ini. Mengutip Fairclough dan Wodak, Bandara 2012, halaman 29, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana penggunaan bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Norman Fairclough mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial yang membagi analisis wacana ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, teks, yang kedua, discourse praktik, dan yang ketiga, sosial praktik. Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan, Merdeka.com dalam pemberitaan membedah tantangan dunia pendidikan hadapi new normal, terdapat 3 alat menandai representasi tema dan tokoh yang terlibat dalam pemberitaan di atas, yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas, sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan berlangsung. Merdeka.com adalah hasil dari kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan media online dibangun sebagai bagian dari pengembangan perusahaan media atau dibangun oleh orang-orang media. Memasuki masa new normal, pemerintah saat ini telah mengkaji aturan kenormalan baru atau new normal di sektor pendidikan. Dalam berita tersebut diungkapkan bahwa hanya sekolah dan perguruan tinggi di daerah status hijau yang boleh menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Meski tidak berkaitan secara langsung dengan Merdeka.com, Merdeka.com erat kaitannya dengan berita yang positif dan membangun berita tersebut karena terbukti dari pemberitaan yang dihasilkan selalu memotivasi.
Dengan demikian, opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan positif pada merdeka.com sebagai media yang aktif dan eksis dalam pemberitaan tentang new normal bidang pendidikan ini. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Badara, Aris 2012, analisis wacana, teori, metode, dan penerapannya pada wacana media, Jakarta Kencana Prenada Media Group. Selanjutnya, Erianto 2006, analisis wacana, pengantar analisis teks media, Yogyakarta LKIS. Selanjutnya, Mayasari Deka dan kawan-kawan 2012, analisis wacana kritis pemberitaan saweran untuk gedung KPK di Harian Umum Media Indonesia atau online, diakses pada 21 Juni 2021. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka keseluruhan. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.